terima kasih yang sebesar-besarnya sudah berkenan menunggu kami. Ini tim namanya Bala RRT, yaitu Barisan Pembela Roy, Rismond, dan Tifa atau Dr. Tifa. Karena memang kuasa yang diberikan kami Bala RRT itu hanya kepada 3 orang saja, ya, dari 3 orang, bukan kepada 3 orang, dari 3 orang saja, yaitu prinsipal yang merupakan klaster kedua yang akan masuk sesungguhnya pada pukul 14.00. Tetapi karena klaster pertama belum selesai, maka kita bisa gunakan kesempatan ini untuk melakukan press conference. Jadi mereka ini datang menghormati undangan dari Polda Metro Jaya. Karena de facto yang menyampaikan permohonan itu ada 2 tim Egy Sujana, penasihat hukumnya, dan kemudian tim TAKA, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Pada waktu itu Rismond Sianipar masih menjadi bagian dari tim itu. Tetapi dalam perjalanannya ternyata ketiganya ingin bersatu kembali. Dr. Tifa yang sebelumnya memang sudah tidak masuk tim itu kira-kira 5-6 bulan yang lalu, kemudian bersatu kembali dan kemudian membentuk tim baru yang namanya Bela RRT. Bagaimana dengan tim yang lama? Tim yang lama tetap bekerja sesuai dengan mandatnya. Makanya kan tadi kan Roy Suryo tetap tidak gampang juga untuk membagi dirinya kan, karena separuh di tim ini, separuh lainnya di tim yang lain. Tetapi yang ingin kami pastikan adalah kita bersinergi. Kepentingan kita adalah bagaimana bekerja untuk kepentingan prinsipal. Jadi pengantinnya prinsipal, pengiringnya ya jangan cekcok, oke? Yang paling penting prinsipalnya sudah kompak. Dan kita sudah beberapa kali membuat press conference di mana 3 prinsipal itu hadir, termasuk tadi sesungguhnya. Kami minta maaf karena undangan kami ternyata tidak sampai ke rekan-rekan sekalian, gara-garanya saya tidak tahu nomor handphone kalian. Makanya kemudian nanti kita komunikasi dan sudah dicatat nomor handphonenya kan. Oke, untuk menyingkat waktu, maka saya akan memberikan kesempatan pertama kepada Rismond Sianipar untuk memaparkan apa yang ingin dia sampaikan, aspirasi dia dalam GPK, yaitu gelar perkara khusus. Silakan. Ya, Bang Rismond. Terima kasih rekan-rekan Turun media. lagi Pak. Ya. Ya, rekan-rekan media. Ya, hal pertama yang ingin saya sampaikan pada gelar perkara khusus pada 15 Desember 2025 ini adalah kami berharap ya hal yang sama tidak terjadi pada gelar perkara khusus di Barreskrim pada 9 Juli 2025, yaitu ijazah analog dari Pak Joko Widodo tidak ditampilkan, transkrip nilai tidak juga ditampilkan, dokumen pendukung KKN juga tidak ditampilkan, dan satu pun pada saat itu tidak ditampilkan. Dokumen analog apapun, baik yang analog maupun digital itu tidak ditampilkan. Mudah-mudahan hal tersebut tidak terjadi lagi hari ini. Ya, jadi kami akan mendengarkan dulu ya kajian-kajian dari para ahli dari Polda Metro Jaya maupun dari pihak Pak Jokowi yang menuduh kami mengedit, memanipulasi dengan cara yang tidak ilmiah. Oleh karena itu kami juga meminta untuk membantahnya karena kami telah membuktikan juga dan kami ya meminta dan membawa 2 ahli ya Dr. Ridho Rahmadi dan Profesor Tono Saksono untuk menjelaskan bahwa apa yang kami lakukan, kajian kami adalah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dalam rumpun ilmu digital image processing. Oleh karena itu kami ingin ada argumentasi yang seimbang sehingga para penyidik maupun pengawasan penyidikan ataupun pihak eksternal bisa menentukan sikap selanjutnya setelah gelar perkara khusus ini dituntaskan. Terima kasih. Jadi 2 ahli apa? Ya, semuanya keduanya berkaitan dengan digital image processing dan artificial intelligence dan data klinis ya, data medis. Oke. Bagaimana kalau misalkan nanti ternyata memang tidak ditunjukkan, karena kan kalau misalkan dari klaster yang satu tadi informasi yang kami dapatkan dari Bang Fauzi ya juga belum ditampilkan ijazahnya gitu. Ya, kekecewaan kami berarti sama ya, kekecewaan kami, sikap kami sama. Bagaimana mungkin seseorang 8 orang ini ya dijadikan tersangka, tetapi alat bukti utamanya atau causa primanya yaitu ijazah analog Joko Widodo itu tidak ditampilkan. Terus berat. Sementara keyakinan atau pernyataan resmi dari UGM lewat rektornya
dan Bareskrim maupun Polda Metro Jaya telah meyakini, telah menguji bahwa itu asli atau identik. Ya, kalau memang itu benar, ya dapat diverifikasi oleh pihak independen dan kami, ya kenapa takut? Itu aja. Dan kami berbeda dengan klaster yang pertama, kami juga akan menuntut supaya dokumen-dokumen pendukung dari Pak Joko Widodo, yaitu ijazah analognya, transkrip nilainya, dan dokumen pendukung KKN-nya ditampilkan secara jelas dan terang. Begitu. Mungkin Bang output dari gelar menghadirkan dua saksi dalam rangka apa, Pak? Ya. Dalam rangka maksudnya apa menghadirkan dua saksi ini untuk Dua ahli. Dua ahli. Ya, kan selama ini dalam proses keputusan penersangkaan kami itu kan didasarkan sepihak ya. Ahli yang dihadirkan di Polda Metro Jaya yang diperiksa atau diambil keterangannya di depan penyidik. Sementara ahli dari kami itu belum didengarkan keterangannya. Ini kan keilmuan. Keilmuan artinya saintifik, artinya terbuka. Ya, tidak sepihak. Bahkan seharusnya ini sebenarnya bukan di proses hukum, harusnya ini diselesaikan di seminar ilmiah internasional maupun nasional. Gitu. Oke, nah Dokter Tifa ya, Oke, gantian ya. gantian ya. Oke. Ya. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan wartawan semuanya. Jadi saya Dr. Tifa. ke kiri lagi boleh dokter? Oke. Ya. Jadi saya Dr. Tifa hadir ke sini semata-mata menghormati hukum yang ada di Indonesia ya, sesuai dengan undangan dari Polda Metro Jaya. Saya sesungguhnya secara langsung tidak berkaitan dengan undangan tersebut. Karena sekali lagi ini agar masyarakat Indonesia juga paham bahwa gelar perkara khusus ini atau GPK ini diminta oleh dua tim ya. Tim yang pertama adalah tim hukum, kuasa hukum, advokasi anti kriminalisasi akademis sedang, di mana saya bukan klien mereka ya. Kemudian yang kedua adalah tim pembela ulama aktivis yang dipimpin oleh Profesor Egy Sujana, itu juga saya bukan klien mereka. Tetapi saya pada saat wajib lapor hari Kamis bertiga diberikan surat. Nah, saya bertanya, saya akan hadir di GPK ini relevansinya sebagai apa? Karena supaya diketahui bahwa GPK yang pertama di tanggal 9 Juli 2025 terkait dengan kasus ijazah Joko Widodo ini juga, saya diundang untuk ikut menjadi ahli. Kami bertiga pada waktu itu, saya, Roy Suryo, Rismon Syanipar, dan satu lagi ahli pidana, Dr. Muhammad Taufik, itu diundang sebagai ahli. Jadi jelas ya, legal standing saya pada saat GPK pertama itu jelas. Tetapi untuk yang kedua ini, GPK yang kedua ini, legal standing saya juga tidak jelas. Nah, oleh karena itu maka ini adalah itikat baik saya. Tetapi saya melihat bahwa GPK ini sebagai sebuah peluang bagus untuk masyarakat Indonesia agar kami 8 orang tersangka ini menjadi wakil dari sekalian semua rakyat Indonesia untuk sekali lagi menuntut ataupun meminta sebuah dokumen yang sudah 11 tahun menjadi bahan pertanyaan dari rakyat Indonesia, bahkan membuahkan 2 korban yang dipidana, yaitu Pak Bambang Tri dan Pak Gus Nur ya. Untuk diketahui juga bahwa seandainya pada hari ini GPK sekali ini ijazah tersebut yang sudah ada saksinya ya, bahwa ijazah itu ada di Polda Metro Jaya, sudah ada 3 saksinya. Yang pertama adalah kesaksian dari Bapak Joko Widodo sendiri pada tanggal 24 Juli 2025. Beliau ketika itu dengan alasan sakit, dengan alasan kesehatan, beliau diperiksa oleh Polda Metro Jaya di Solo. Di kediaman beliau menyatakan bahwa ijazah tersebut disita oleh Polda Metro Jaya. Artinya memang ijazah tersebut seandainya ada di sini, ada di kantor ini. Kedua adalah kesaksian dari Polda Metro Jaya sendiri yang menyatakan bahwa ijazah sudah ada di Polda Metro Jaya. Itu kami. Dan yang ketiga adalah kesaksian dari pemeriksa kami pada saat kami menjadi tersangka. Kami tanya apakah ijazah Joko Widodo ada di Polda Metro Jaya, mereka mengatakan iya ada. Nah, jadi artinya pada hari ini tidak ada alasan sedikit pun bagi Polda Metro Jaya untuk tidak menunjukkan kepada kami. Karena kami ini warga Indonesia, warga negara Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang, melakukan hak kami sebagai peneliti dan sebagai warga negara untuk memberikan pertanyaan, dan kami ini dikriminalisasi dengan pasal-pasal yang sangat berat. Atas dasar hak warga negara, atas dasar hak kemanusiaan, sebaiknya Polda Metro Jaya menyampaikan kepada kami
supaya ini semua menjadi jelas. Jadi apabila pada hari ini ijazah tersebut tidak juga disampaikan, ditunjukkan kepada kami, maka kami akan bertanya apa artinya GPK ini diselenggarakan. Ya, itu yang bisa kami berikan, dan selanjutnya nanti kami akan sampaikan kepada semua rekan-rekan wartawan yang mewakili rakyat Indonesia. Gelar perkara khusus insya Allah akan kami ikuti dengan saksama bersama dengan para PH kami, Bala RRT ya, sekali lagi. Saya juga sampaikan bahwa Bala RRT atau tim penasihat hukum kami ini tidak untuk mensubstitusi tim yang ada sebelumnya. Ya, ada tim penegak pembela keadilan di mana kami bertiga RRT itu menjadi klien mereka, tidak kemudian disubstitusi oleh tim Bala RRT ini ya. Kami mengharapkan agar semua tim itu bekerja sinergi demi kami para tersangka, demi rakyat Indonesia, demi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Mas Roy datang tuh. Alhamdulillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah tadi rekan-rekan semua mendengarkan dari RT, ya, dari Dr. Rismond dan juga dari Dr. Tifa, ya, kami bertiga RRT memang nanti akan menyampaikan beberapa hal, ya, terutama tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Tifa dan juga Dr. Rismond, dan intinya nanti akan saya sampaikan adalah sebagai berikut. Ya, intinya ini. Jadi intinya adalah kita akan menyanggah seperti tadi disampaikan oleh Dr. Rismond. Kenapa kami ini ditersangkakan dengan dua pasal yang sangat berat, yaitu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, yang mana ironisnya saya selaku pembuat pasal itu dulunya itu tersenyum aja. Ini penyidik ini dapat masukan yang sangat tidak jelas, dapat bisikan-bisikan jahat yang mana ada orang yang hanya membaca Undang-Undang ITE tapi tidak mengerti maknanya. Intinya begini, kami nanti akan sampaikan bahwa persoalan ini dimulai dari awalnya ada dari mana. Orang yang membuat persoalan ini jadi gaduh adalah orang yang causa prima atau penyebab pertamanya adalah Joko Widodo sendiri. Yang pada tahun 2013, tepatnya tanggal 28 Juni, bertempat di salah satu kampus, ya, mengaku dengan sendirinya bahwa IP dia tidak ada 2 atau kurang dari 2. Dan itu tidak pernah diralat sampai dengan sekarang. Dan itu selalu kita mendengar berbeda-beda. Pada saat gelar perkara di Mabes Polri, kita mendengar data katanya IP-nya ada yang bilang 3,5, ada yang IP-nya 2,5 dan lain sebagainya. Dan terakhir kita bilang rektor sini mengatakan IP-nya 2,5 atau lebih sedikit, atau standarnya minimal 2,5. Ini kan aneh. Jadi dialah, kalau mau ditanya siapa menyebab gaduh, dialah yang penyebab gaduh. Kemudian apa? Persoalan ini dimulai dari ketika kemudian disebabkan oleh karena dilakukannya pasal 32 dan 35. Secara detail pasal 32 dan 35 di Undang-Undang ITE ada di sini. Intinya apa? Pasal ini digunakan sebenarnya kalau ada orang merekayasa barang bukti atau dokumen elektronik, mengunggah, memposting tanpa sengaja, membuat rekayasa atas barang bukti itu, menambah, mengurangi dan lain sebagainya. Pasal 35 adalah orang yang kemudian membuat barang bukti elektronik yang tadinya tidak asli, kemudian dibuat asli. Lah ini kan lucu. Kalau kami dikenakan pasal 35, berarti memang barang elektroniknya itu tidak asli. Kemudian kami disangkakan membuat itu asli. Ini kan aneh ya. Jadi makanya kami nanti akan men-challenge ya, seperti kata Dr. Rismond tadi, akan men-challenge digunakannya pasal 32-35. Kenapa ini perlu? Karena ada beberapa peristiwa sebelumnya. Peristiwa pada tahun 2022. Ketika Dr. Sigit Sunarta ini sah. Dia adalah dekan Fakultas Kehutanan. Dia menunjukkan fotokopi di Fakultas Kehutanan. Oke, dia tidak layak atau dia sah-sah saja karena memang dia punya kapasitas dan juga untuk menunjukkan yang ditunjukkannya kopinya. Nah, menariknya pada tanggal 1 April 2025, seorang kader Partai Gajah, cocok Gajah, nggak punya ijazah, ya, itu namanya Dian Sandi Utama, memposting pada tanggal 1 April dengan dia mengatakan, buat kalian supaya tenang lebarannya, ini saya posting yang asli. Ini asli, dia bilang gitu. Padahal sebenarnya ini tidak asli. Kenapa? Bahkan dia layak digunakan di pasal 32. Satu, dia belum minta izin kepada orang yang katanya punya ijazah ini. Dia baru minta izin setelah dia posting. Yang kedua, dia membuat ijazah ini berbeda. Teman lihat, apa bedanya? Nggak ada ijazah Universitas Gadjah Mada yang kita banggakan bentuknya trapesium atau mencas-mencas kayak gini. Ijazah itu bentuknya bagus, tidak kemudian miring kanan kiri kayak gini.
Berarti Dian Sandilah yang sebenarnya kalau Polda Metro Jaya ini jujur dan objektif, dia harus kena sesuai dengan laporan Profesor Yusuf Henduk. Dian Sandi itu sudah dilaporkan oleh Prof Yusuf Henduk, tapi tidak digunakan apa-apa. Kan aneh, ya gitu. Nah, yang kedua, pada acara Rakyat Bersuara di salah satu TV tanggal 19 dan atau 25 November yang lalu, ada orang lain namanya Andi Aswan, mungkin ada di sini orangnya, ya. Yang kemudian ada orang lagi namanya Joshua MC Nambela, ada juga paling di sini. Yang dia kemudian di salah satu TV itu dia menampilkan ini scan ijazah asli, padahal itu bohong. Dia hanya melakukan rekonstruksi citra, kalau kata Dr. Respon, atau melakukan modifikasi terhadap filenya Dian Sandi tadi. Jadi jelas ini filenya sama, hanya direkayasa. Jadi orang itu sudah berbuat bohong dengan mengatakan scan ijazah asli. Makanya saya bilang di sini, nanti akan saya mintakan bahwa orang itulah yang harusnya kena pasal 32 dan 36. Dan si Joshua Sinambila yang ternyata dijadikan ahli dalam perkara ini untuk melawan kami itu pun menyatakan bahwa dia file ini yang kemudian diteliti. Itu kan nggak boleh file yang rekayasa kemudian diteliti. Dan dia nggak bisa berkata apa-apa kalau di TV. Dia hanya bilang saya tidak tahu saya. Ya, itulah kata dia. Ya, nah kemudian apa yang kemudian kami arah? Harusnya Polda Metro Jaya atau UGM berkeberatan dan laporkan dia. Karena UGM yang tadinya punya logo yang sangat bagus, logo Segi 5, itu logo itu buatan Pak RJ Katamsi, seorang seniman dari ASRI atau Akademi Seni Rupa Indonesia, dosen ISI, pada awal UGM, kemudian disempurnakan tahun 92, itu dibuat kacau, dibuat dalam bahasa Jawa rusak. Kenapa? Karena logonya itu kemudian ditarik-tarik ke kanan kiri, sehingga dalam bahasa Jawa ini disebut logo UGM menjadi pating pletot. Kenapa pating pletot? Lihat ya, ini ada logo yang asli, yang saya katakan ini bentuknya sudah berbeda, menjadi perot logo UGM. Kan parah sekali logo UGM yang sangat kita banggakan, yang sebentar lagi akan merayakan Dies Natalis ke-76, kemudian dibuat rusak ya dengan file yang miliknya yang ditampilkan oleh si Andi Aswan dan juga Joshua Sinambela. Dan Pak Roy, ini maaf, berarti sebelumnya sudah sempat disampaikan di sudah sebelumnya di ya? layar TV dan kemudian belum saya sampaikan di sini. Berarti ini akan menjadi baru di sini baru pada gelar perkara. Berarti jadi, penambahan ya? Penambahan. Nah, jadi logo itu pun apa yang diunggah oleh Andi Aswan dan Joshua itu pun kita analisis pakai histogram. Ternyata ini sama filenya dengan punyanya Dian Sandi. Berarti ini rekayasa. Orang itu jelas harus kena pasal 32 dan 35. Karena dia membuat seolah-olah ini asli. Andi Aswan mengatakan ini file scan asli. Masuk pasal 35. Karena 35 membuat barang yang palsu menjadi asli. Atau menjadi identik. Karena tambahannya ada berapa banyak barang nanti ada, lihat aja sebentar ya Pak ya. Kemudian ini setelah saya lakukan analisis ELA, error level analysis. Panjang ini Pak. Ya, panjang. Kemudian kalau panjang jadi dipersingkat aja Pak. Oke, saya persingkat. Kemudian kalau teman-teman tahu ijazah UGM asli itu kayak apa? Kayak gini nih. Ini ijazah yang benar tahun 85. Kehutanan UGM. Berarti ijazah yang tahunnya sama dengan kelulusan Joko Widodo. Bahkan ini sebulan sebelumnya. Beberapa bulan. Jadi artinya ijazah ini sudah sempurna. Ada watermark, jelas betul nih watermarknya, nggak harus dicari-cari. Sekarang di YouTuber Ceboker Nusantara itu ada orang yang sok ahli. Ini dicari-cari kotoran kayak gitu kok dibilang watermark. Ada juga embossnya, jelas betul nih embossnya kelihatan. Jadi yang asli itu ada lintasan stempelnya kelihatan tuh, lintasan stempelnya kelihatan tuh. Nggak usah dijelas-jelaskan aja, lintasan stempelnya kelihatan. Ada watermark, ada logo yang simetris. Ini kan logonya simetris nih, indah nih logo UGM. Nah, jadi artinya apa yang kami sampaikan nanti di dalam itu adalah menegaskan kembali bahwa ya kalau ini dianalisa dengan luminant gradient, logo yang ijazah yang dikatakan asli oleh Dian Sandi, dikatakan asli oleh Andi Aswan, oleh Joshua Sinambela itu adalah tidak benar, itu adalah palsu. Jadi artinya sekali lagi kami menegaskan dengan perbandingan yang dulu pernah juga kami ingatkan, karena ini dulu kami tampilkan di Mabes Polri, perbandingan ijazah yang Jokowi dengan 3 ijazah pembanding lainnya. Ijazahnya Jokowi itu jelas-jelas betul dia tidak identik. Ya, A-nya waktu itu saya katakan A-nya mencotrot. Ya, ini A-nya keluar nih, A-nya mencotrot ini. Dengan ijazah nomor 1115 Prawonojiwo, 1116 almarhum Hari Mulyono, 1117 Sri Murtiningsih. Kesimpulannya ya, sebelum kita juga mengatakan sekali lagi, saya Dr. Tifa, Dr. Rismon itu pegang primary evidence. Waktu itu tanggal 15 April 2025 di kampus UGM. Kami memegang skripsi
Dan demi Tuhan, demi Allah, dalam skripsi itu tidak ada lembar pengujiannya. Jadi kalau tiba-tiba ada lawyer mengatakan ada lembar pengujiannya di luar, mana ada skripsi lembar pengujiannya di luar? Jatuh. Tidak ada, itu berarti lembar pengujiannya palsu. Tidak ada. Bahkan nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro pun waktu di dalam ini namanya masih Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Benar itu, karena itu November 85. Profesor Ahmad Sumitro itu baru dikukuhkan jadi guru besar itu adalah Maret 86. Nggak mungkin 85 sudah disebut profesor. Nah, jadi kami menempelkan nanti ada beberapa kesimpulan. Antara lain apa? Kami sama sekali tidak layak disebut kami merekayasa, mengubah dan lain sebagainya di pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Justru ada orang-orang yang seharusnya kena. Siapa dia? Yaitulah Dian Sandi. Dialah Andi Aswan. Dialah Joshua Sinambela. Dan orang-orang lain, para termul-termul itu yang kemudian malah membuat ini direkayasa. Dan kami juga menegaskan beberapa poin yang ada. Jadi intinya itu, kami akan mengingatkan semoga gelar perkara khusus ini benar-benar objektif dengan dukungan doa dan support dari teman-teman semuanya, terutama juga dari teman-teman media. Ya, kami berharap Polda Metro Jaya bisa benar-benar memanfaatkan forum ini untuk memperbaiki citranya. Ya, citra Polda Metro Jaya di tangan Mas. Terserah apa yang nanti akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kalau mereka memang benar-benar akan meneruskan kasus ini dengan membuat kami dipidana, maka kami akan challenge pada kesempatan ini. Dan jangan biarkan kemudian ada orang-orang yang memang sudah terpidana, misalnya ada yang sudah dipidana oleh Polda Metro Jaya 6 tahun yang lalu masih bebas seperti sekarang. Itu namanya Sylvester Matutina. Ya, gitu. Jadi insya Allah itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Cukup ya. Itu menjadi sah. Kenapa? Karena ada proses untuk menunjukkan barang yang bersangkutan sehingga udah biarin aja Bang. Sehingga menjadi jelas orang itu dipersalahkan karena masalah apa begitu loh. Jadi kalau dia tidak tahu dipersoalkan dengan apa, maka menjadi tidak jelas dia itu ditersangkakan dengan apa. Jadi sekali lagi statement Saudara Joko Widodo juga kembali lagi terbukti berbohong, yakni ternyata ijazah itu bisa ditunjukkan oleh proses gelar perkara khusus, tidak semuanya harus ke persidangan. Tapi sekali lagi menunjukkan barang bukti tadi bukan berarti mengakui keabsahan barang bukti tadi, karena proses keabsahan itu nanti akan dibuktikan di pengadilan. Karena itu kami menunggu proses persidangan setelah segala proses dan tahapan prosedur di tingkat penyidikan ini menjadi lengkap dan sempurna. Dan kami tadi sempat ditanya di dalam, ada proses untuk mengajukan pra peradilan, kenapa tidak ditempuh? Saya jawab begini tadi, setiap hak yang melekat pada setiap warga negara itu boleh setiap warga negara menggunakannya atau tidak menggunakannya. Hak mengajukan pra peradilan ya hak dari tersangka atau ahli warisnya atau keluarganya. Hak untuk mengajukan gelar tersangka juga hak dari tersangka atau kuasanya atau masyarakat yang mengajukan humas. Karena itu hari ini kita mengajukan proses gelar perkara bukan berarti mengesampingkan prosedur pra peradilan, itu juga masih kita pertimbangkan. Tetapi tadi kami menegaskan, kalaulah proses gelar perkara khusus ini bisa menyudahi proses penyidikan ini, ada evaluasi di internal polisi, bahwa ada seorang tersangka ditetapkan tersangka tapi belum pernah diperiksa dan itu menjadi cacat formil, tentulah koreksi melalui institusi Polri secara internal ini jauh lebih baik ketimbang dipaksa oleh lembaga pra peradilan. Dan itu tentu kami sampaikan tadi untuk menguji apakah setelah dibentuk tim reformasi Polri atau komisi reformasi Polri ada perbaikan internal Polri, dan di antara parameter perbaikan itu ketika ada tahapan proses dan prosedur dan yang cacat dalam penetapan tersangka ini, jadi institusi Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya bisa melakukan evaluasi secara internal tanpa perlu dipaksa melalui putusan pra peradilan. Itu pengantar dari kami. Silakan Bung Gabur kalau ditanya. Oke. Terima kasih rekan-rekan media. Pertama, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada penyidik Polda Metro Jaya yang hari ini melalui satu proses perdebatan yang sangat sengit antara kami dengan Hukum Pak Jokowi terkait dengan ditunjukkan barang bukti ijazah Pak Joko Widodo, tetapi tadi langsung dipimpin oleh Pak Direskrimum ya, Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya Imanuddin, dengan meminta persetujuan kepada semua pihak. Alhamdulillah, ijazah yang selama ini kita tunggu-tunggu, ijazah yang selama ini kami pertanyakan, kemudian ditunjukkan kepada kami secara terbatas.
Nah, ada 2 ijazah yang ditunjukkan tadi, ya, dibuka dari segel, ya, yaitu ijazah SMA Pak Joko Widodo, dan kemudian yang kedua adalah ijazah sarjana kehutanan UGM. Yang pasti ijazah Pak Joko Widodo tadi itu tidak berbeda dengan apa yang selama ini beredar dan apa yang dianalisis oleh Mas Roy Suryo, Bang Rismon, sama, ya, yaitu foto Pak Jokowinya sama, kertasnya sama, di bawahnya ada sobek-sobek atau bercak itu, ya. Kami tadi melihat tapi tidak boleh meraba, ya. Jadi clear bahwa ijazah Pak Joko Widodo ini sudah disita dan sekarang dalam penguasaan penyidik. Disitanya dari tanggal 23 Juli 2025, kemudian berita acara penyitaannya juga tanggal 23 Juli 2025, dan penetapan pengadilan terkait dengan penyitaan itu 24 Juli 2025 dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Catatan kami hari ini ada 2. Yang pertama adalah kami kecewa kenapa Pak Joko Widodo tidak hadir. Karena tadi ada 3 pelapor yang hadir, yaitu Andi Kurniawan, kemudian ada Samuel Sweken, dan kemudian ada Lecumanan. Kan ada 4 pelapor. Tapi hari ini Pak Jokowi tidak hadir. Kami sangat kecewa. Karena kenapa? Pak Jokowi punya kepentingan dengan laporan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan keabsahan ijazah ini asli atau palsu, tentu di sini bukan forumnya. Ya, bahkan tadi juga penyidik Polda Metro Jaya tidak membuka 13 ijazah pembanding. Jadi belum bisa kami lihat ijazah Pak Jokowi dengan 13 ijazah yang konon katanya tadi sudah disita, memang tadi diperlihatkan kepada kami, tapi masih dalam kertas segel, jadi tidak bisa dibuka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sebenarnya, untuk menentukan suatu ijazah ini asli atau palsu, berdasarkan laboratorium forensik yang diatur dalam Perkap Polri nomor 10 tahun 2009, tentu kuncinya adalah pada ijazah pembanding atau dokumen pembanding. Ya, jadi meskipun ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada para peserta kelas, tetapi secara hukum pembuktian itu belum bisa menjawab apakah ini ijazah asli atau palsu. Kenapa? Karena ijazah pembandingnya itu tidak dibuka. Ya, kami tentu melihat bahwa ini masih menjadi tanda tanya besar juga kepada penyidik Polda Metro Jaya, kepada rakyat Indonesia juga, kepada kami, apakah ijazah ini asli atau palsu. Karena hasil laboratorium forensik yang tadi dijelaskan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu hasilnya hanya identik. Identik dengan siapa? Identik dengan 13 ijazah pembanding, dan 13 ijazah pembanding itu tidak dibuka. Dan kemudian tadi terkait dengan hasil laboratorium forensik juga tidak dijelaskan secara gamblang apakah 13 ijazah pembanding ini ada pernyataan atau berita acara keabsahannya nggak dari UGM. Kami juga nggak tahu ini ijazahnya ijazah siapa, ya. Sehingga memang masih ada tanda tanya yang hari ini kami dapatkan dalam gelar perkara khusus ini. Mungkin itu Bang Aka yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau tambahkan? Ya, Bu Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rakyat Indonesia, kami hari ini telah menyelesaikan gelar perkara khusus, di mana dalam gelar perkara tersebut memungkinkan untuk mengkoreksi arah daripada penyidikan, kemudian melihat bukti awal, ya, apakah benar seperti itu, serta tentu saja mendengarkan arahan-arahan dari lintas fungsi seperti Wasidik dan Irwasum. Juga memberi ruang kepada ahli-ahli dari pihak terlapor maupun pelapor. Kami sudah menumpahkan semua perasaan kami tadi, tidak hanya hal-hal hukum, tapi juga hal-hal yang kami alami yang tidak bisa diceritakan di luasnya media di luar ini begitu. Dan mereka sudah mencatat dengan baik. Kalau mengenai ijazah yang dipertontonkan kepada kami, saya tidak mempunyai perasaan apa-apa karena terus terang saja itulah yang saya lihat selama ini begitu, ya. The one who really like him, ya, foto yang tidak sama seperti beliau, ya. Dan kebetulan ada 2 yang diperlihatkan, yaitu yang S1 serta SMA, dan ini totally different, ya. Itu menurut saya, ya. Tapi tentu saja bukan medannya bagi kita untuk memperdebatkan itu, ada tempatnya nanti. Mari nanti kita tunggu saja. Bagi kami yang terpenting sebagai orang yang sudah ditersangkakan, kami berhak untuk melihat primary evidence, ya. Karena tidak mungkin orang ditersangkakan tanpa ada apa yang menjadi alasan kami untuk ditersangkakan. Saya kira demikian. Semoga kita berjumpa nanti untuk Indonesia yang lebih baik. Silakan. Bang Rizal, Bang Rizal. Jadi intinya tadi adalah bahwa yang pertama kita mengkritisi proses gelar perkara dan proses penyidikan.
bahwa penyidikan yang lalu itu kita katakan banyak hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu yang pertama. Gitu. Kemudian yang kedua, bahwa penetapan tersangka yang diawali dengan peningkatan dari penyelidikan ke penyidikan yang menyatakan bahwa ada perbuatan pidana. Dan untuk itu tadi kita membantah bahwa berdasarkan atas pasal-pasal yang disangkakan, gitu, yang kemudian awalnya itu dimasukkan sebagai pasal laporan, itu sungguh tidak memenuhi unsur-unsur pidana. Oleh karena itu tadi dari pihak prinsipal kita, gitu kan, kemudian juga pihak kuasa hukum jelas menegaskan bahwa proses penetapan tersangka itu tidak pas dan tidak tepat secara hukum. Bahkan ada dinyatakan lagi prematur karena belum semua saksi, belum ahli diperiksa kok sudah ditetapkan sebagai tersangka. Padahal semestinya semua selesai dulu, gelar perkara yang baik, kemudian pihak-pihak ada, baru penetapan tentang ada atau tidaknya tersangka itu dan siapa saja. Jadi pada prinsipnya kita menyatakan bahwa proses penyidikan yang didahului oleh penyelidikan dan pada penetapan tersangka itu tidak tepat secara hukum. Itu menjadi perjuangan kita. Nah, kemudian yang ketiganya barulah dimintakan tentang dokumen inti. Bagaimana ada pencemaran, bagaimana ada fitnah, gitu. Kalau tidak ada dokumen yang memang dikualifikasi asli, tapi ternyata tadi ditunjukkan belum sampai pada kualifikasi asli atau palsunya. Jadi sebenarnya kalau kita masih beranggapan itu dokumen palsu, itu sah-sah saja. Karena belum ada putusan peradilan yang menyatakan itu asli. Gitu. Bahwa tadi itu progresnya baru sampai ditunjukkan ada. Dan bagi kita itu adalah konklusi ada itu disita oleh pihak Polda Metro Jaya. Dengan disitanya oleh Polda Metro Jaya, berarti Pak Jokowi dan para pendukung-pendukungnya kemarin itu berbohong. Karena dia menyatakan kami ditunjukkan oleh Pak Jokowi itu aslinya. Bagaimana bisa ditunjukkan aslinya? Orang aslinya disita. Kan 5 bulan yang lalu. Kayak gini hal yang penting ini. Bahkan ada kemungkinan kami akan menggugat, mempermasalahkan Jokowi, gitu kan, atas kebohongannya bahwa menurut relawannya itu ditunjukkan yang asli. Padahal yang asli itu adanya di Polda Metro Jaya yang kita saksikan berita acara penyitaannya tadi. Kita saksikan berita acara penyitaannya. Jelas itu sejak bulan Juli yang lalu. Nah yang terakhir, dengan ditunjukkannya baru sekarang kita tahu sebetulnya gugur itu proses-proses yang sampai kepada penetapan tersangka. Karena tuduhan tentang jajah palsu kan baru sekarang ditunjukkannya. Itu saja belum ditetapkan keasliannya. Baru kita lihat. Berarti harusnya sudah gugur itu proses penyidikan sampai penetapan tersangkanya. Saya kira ini poin pentingnya dan itulah yang akan kita jadikan bahan perjuangan berikutnya tentang pembuktian berdasarkan laboratorium forensik ataupun laboratorium lainnya yang menunjukkan bahwa ijazah itu tidak asli. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelar perkara tadi menurut saya ini hal yang biasa-biasa aja. Karena diperlihatkannya itu ijazahnya persis seperti apa yang telah dianalisa, yang beredar di sosial media, yang dianalisa oleh Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Justru saya malah meyakini itu fotonya siapa, kacamatanya siapa, mulutnya siapa, rambutnya siapa, telinganya siapa, kumisnya siapa gitu. Artinya
mulutnya seksi. Akan tiba ini nanti di pengadilan, saya malah justru yakin ini palsu gitu loh. Ya, palsu. Karena yang dianalisa tuh nggak jauh persis seperti itu gitu. Nah, oleh karena itu saya berharap hubungan rakyat Indonesia untuk membuka sebenar-benarnya apakah itu ijazah milik Jokowi, apakah juga itu ijazah yang dikatakan Dr. Zul. Kalau ijazah itu namanya sama, kuliahnya di UGM, tapi bukan Jokowi yang sekarang jadi presiden gitu loh. Yang kemarin jadi presiden. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya ya saya kasih tahu dari hasil gelar itu bahwa poin yang didapat benar pihak dari Polda memberitahukan. Namun tidak sempurna dalam pemberitahuan. Kenapa? Karena pembanding yang 13 itu tidak ditunjukkan. Seharusnya kalau equality before the law, adil, fair, tunjukkan saja, kan nggak repot gitu loh. Supaya pembanding itu bisa kita lihat dengan hasil yang dikeluarkan ijazah dari Joko Widodo Presiden ke-7. Nah ini tidak, nah karena tidak, saya juga heran kenapa gitu loh. Padahal pembanding itu tadi yang dijelaskan oleh Bang Sangaji ya dan Kozi itu penting sebagai bahan pertimbangan bahwa ini adalah asli atau tidak sebanding. Saya kira itu aja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi Oke bang, makasih bang. Siapa? Itu siapa tuh? Yang Alilen harus Iya dong. Udah sisa kubur. Masih ada pengadilan akhirat. Ya, ingat itu masih ada pengadilan akhirat. Di dunia bisa lolos, di akhirat jangan salah. Bisa double aja. Ya si playboy ini lagi. Saya kira yuk kita ngobrol dulu. Kita dulu ya Bang, aku tinggal dulu ya. Ya, seperti itu tadi poin-poin yang dikemukakan dari hasil gelar perkara khusus klaster pertama. Dan di depan saya ada tim dari kuasa hukum Jokowi juga sedang diwawancara, dan Rizal Fadila, ada dari pejabat, dan kita
tinggal menunggu klaster kedua dari RRT ya, ada Suryo, Tifa, dan Rismon. Ya, jangan kemana-mana Sobat RH, tetap stay dan kita tunggu apa hasil dan tweet apa yang dikemukakan oleh klaster kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.